Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang SQL. Mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah select distinct. Nah, apa sih kegunaan dan manfaat select distinct ini di query SQL? Kita lihat nih kegunaannya. Select distinct berguna untuk menampilkan hasil di mana nilai dari data di database kita itu tidak ada yang sama ketika kita jalankan perintah select itu. Ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat aja dulu penjelasannya lagi. Tentunya di sini ada saya punya database, nama database-nya adalah PT ABC. Tabelnya itu namanya customer. Nah, di sini saya menampilkan data eh, di bagian teman-teman coba fokus ke bagian negara. Negara ini ada memiliki dua nilai yang sama yaitu Meksiko. Nah, oke. Kita lihat jumlah barisnya itu ada 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, di sini ketika kita jalankan perintah select distinct negara from customers, maka outputnya hanya menampilkan 4 karena Meksiko memiliki dua data yang sama, jadi dianggap duplicate. Jadi itu kita berikan hanya satu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dulu perintahnya ini, select distinct negara-negara negara. Di sini negara ini adalah kolom kolom ya, kolom di tabel itu kalau kita perhatikan di bagian ini itu no kolom. Nah, jadi select distinct ini dipakai ditentukan ke kolom tertentu di dalam tabel itu teman-teman. Kalau contohnya di sini adalah kolom negara ya, from nama tabel yaitu customer. Nah, kita lihat ini dia akan mengecek data atau value di dalam kolom negara itu apakah ada yang duplicate. Nah, kalau duplicate dia digabungkan satu gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada juga selain cuma satu kolom, kita bisa lebih dari satu kolom atau kita sebut multiple kolom ya. Nah, di sini contohnya select distinct negara alamat from customer. Nah, kalau yang perintah sebelumnya hanya me- menampilkan negara satu kolom yaitu negara, kalau di sini kita menampilkan dua kolom yaitu negara dan alamat. Jadi perintah ini atau query ini akan mengecek nilai di dua kolom ini yaitu negara dan alamat ini teman-teman. Kalau dia negaranya sama dan alamatnya sama maka dia dianggap duplicate. Tapi kalau dia negaranya sama, kalau alamatnya beda, maka dia tidak akan dianggap duplicate. Jadi itu dianggap berbeda teman-teman ya. Oke, seperti ini contohnya. Select distinct negara alamat from customer. Nah, dia akan menampilkan semua data itu 5 baris ini semuanya teman-teman. Jadi tidak ada baris itu yang dianggap duplicate. Karena kenapa? Eh, Alamatnya beda. Kecuali kalau alamatnya sama, maka ini dianggap duplicate. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat penjelasan di bawah. Dengan multiple, hasil dari query-nya menampilkan semua data. Itu dikarenakan listing itu memastikan dua kolom tersebut harus benar-benar sama baru dia baru digabung atau dianggap duplicate begitu teman-teman ya. Nah, oke, ini penjelasannya. Dan sekarang kita masuk ke implementasi atau contoh langsung di query-nya teman-teman, database-nya. Nah, teman-teman, saya yakin sudah pasti punya SAM atau apapun itu untuk menjalankan MySQL. Web servernya itu saya pakai menggunakan SAM. Di sini saya hidupkan Apache dan MySQL servernya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke browser. Di sini saya sudah buka PHP mapping-nya. Saya buka ulang dari awal. Localhost PHP my admin. Nah, jadi di sini saya sudah punya uh, database namanya PT ABC teman-teman seperti yang contoh tadi ya. Dan saya punya satu tabel namanya customers. Oke.
Nah, untuk database-nya ini nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Nanti teman-teman bisa ambil langsung dari sana, biar nggak usah ngetik lagi atau insert-insert database-nya ini, oke teman-teman ya. Oke, nah di sini kita klik lagi untuk PT ABC-nya. Oke, punya satu tabel namanya customers. Nah, di sini di ruang kerja ini teman-teman bisa langsung klik tab SQL ini untuk menjalankan perintah SQL yang kita contohkan tadi. Di sini adalah fokusnya adalah select listing ya, yang di PowerPoint tadi. Oke, kita balik lagi ke PHP admin. Nah, teman-teman bisa dari sini, langsung dari sini ya. Nah, ini kita langsung bisa menjalankan query di sini, atau juga teman-teman bisa langsung edit di kotak nih, edit di kotak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menjalankan query-nya. Oke, biar simple saya langsung diedit di kotak ini juga bisa ya. Oke, langsung di sini aja. Select bintang from customer. Kalau bintang ini kan menampilkan semua data atau semua kolom dari uh, tabel ini. Oke, sekarang kita mau fokus ke select listing. Oke, dari PowerPoint tadi kita lihat contoh yang pertama itu adalah select listing negara. Jadi di sini satu kolom saja dulu ya. Oke, select listing, nama fieldnya itu atau nama kolomnya itu adalah negara teman-teman. Ini ya. Sebenarnya bisa pakai kolom yang lain, tergantung teman-teman mau pilih atau mau cek data yang duplicate itu yang mana gitu ya. Kalau di sini contohnya saya buat adalah negara. Oke, negara, select listing negara from, nama tabelnya adalah customers. Oke, kita jalankan, kita klik kirim. Nah, hasilnya sama dengan yang di PowerPoint tadi teman-teman. Ini negara, kolom negara, ada di sini Jerman, Meksiko, UK, Sweden. Oke, kita balik ke sini sama ya. Oke, itu untuk kalau satu kolom. Nah, kita coba lihat di PowerPoint lagi untuk yang multiple kolom. Maksudnya lebih dari satu kolom. Di sini kita akan cek dengan ditambah dengan alamat. Oke, kita balik lagi sini, edit di kotak, koma, alamat. Huruf kecil ya teman-teman. Alamat. Oke, kita kirim lagi. Nah, ini ditampilkan semua teman-teman. Maksudnya nggak ada data yang digabung karena di sini dia memiliki alamat yang berbeda. Jadi nggak ada yang dianggap duplicate, begitu ya. Nah, gimana eh, kalau kita coba contohkan yang sama-sama Meksiko ini alamatnya kita samain? Apakah dia benar jadi dianggap duplicate atau tetap sama menampilkan semua data yaitu 5 baris ini teman-teman. Nah, coba ya. Ini saya copy, ini saya edit, nilai dari alamatnya saya samakan dengan yang data yang lain yang sama-sama Meksiko. Nah, jadi ini buat teman-teman ya, kita balik dulu ke select semuanya dulu, edit di kotak, ini select bintang dulu, select bintang from customer. Oke, tentukan dulu semuanya. Nah, ini kan semuanya teman-teman ya. Dia memiliki negara, alamatnya sama sudah sama alamatnya, negaranya juga sudah sama. Nah, coba kita jalankan tadi perintah select listing, nama kolomnya yang pertama di sini negara ini Bapak ya.
kemudian alamat. Oke, kita jalankan. Kirim. Oke, benar teman-teman ya. Di sini jadi Meksiko hanya ditampilkan satu. Eh, yang satunya itu tidak ditampilkan karena dianggap duplicate. Begitu teman-teman ya. Jadi kegunaan select listing itu kesimpulannya adalah untuk menampilkan atau menggabungkan data yang duplicate gitu atau memfilter kalau ada data yang duplicate dia bakal terpilih satu doang gitu teman-teman ya. Intinya dia menampilkan data yang berbeda, nggak boleh ada data yang sama di kolom yang kita select listing itu. Oke, jadi sekian untuk video ini, semoga teman-teman mengerti ya. Ini adalah untuk eh, database tutorial untuk bagi pemula teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam.